Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Ia hanya ingin berbakti, memberi, tanpa banyak tanya. Tapi puluhan tahun kemudian, kebenaran muncul dan semuanya berubah. Ini adalah kisah Nadia dan refleksi kita semua. Di tahun 1980-an, belum ada HP, belum ada internet, apalagi WhatsApp. Hidup terasa lebih lambat dan lebih polos. Di masa itu, seorang bayi perempuan dari sebuah kota kecil di Jawa diadopsi oleh keluarga kaya dari Amerika. Namanya Nadia. Ia tumbuh dengan kasih sayang, diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Sampai suatu hari, pulang sekolah, Nadia dihampiri seorang ibu separuh baya, namanya Isabel. Dia bilang, kenal dengan orang tua kandung Nadia di kampung. Tapi, minta agar pertemuan ini jangan diberitahu ke orang tua angkatnya. Lama-lama mereka jadi akrab. Isabel juga menunjukkan surat ibunya ke Isabel. Dia bilang teman dekat ibunya. Dan Nadia percaya. Isabel bercerita banyak soal kampung halaman, soal orang tua kandung Nadia yang baik dan sederhana. Sampai akhirnya, Isabel bilang satu hal, orang tuamu sakit-sakitan, mereka butuh bantuan. Nadia tersentuh, dia mulai menyisihkan uang sakunya, ditabung. Diberikan ke Isabel tiap bulan untuk dikirim ke kampung. Tahun demi tahun berlalu, Nadia tumbuh dewasa, bekerja, sukses, dan dia tetap memberi uang buat orang tua kandungnya, bahkan lebih banyak. Setiap kali dia memberi, Isabel memujinya. Kamu anak yang berbakti, pasti hidupmu sukses. Anehnya, itu benerin terjadi. Nadia naik jabatan, gajinya meningkat, hidupnya makin mulus. Dia percaya, ini semua karena baktinya kepada orang tua kandungnya yang tidak pernah dia temui di kampung. Sampai suatu hari, Isabel meninggal dunia. Untuk pertama kalinya, Nadia datang ke rumahnya, melayat. Dan di sanalah kebenaran terungkap. Rumah Isabel ternyata mewah. Dan Nadia bertemu anaknya, Johnny. Dengan tulus, Nadia bilang, terima kasih ya. Selama ini, aku bisa bantu orang tuaku di kampung lewat ibumu. Tapi Johnny bingung. Mama gak pernah bilang soal itu. Mama juga bukan teman dekat ibu kamu. Kenal juga enggak. Mama cuma cerita, tiap bulan ada orang baik namanya Nadia yang kasih uang ke keluarga kita. Mama gak kenal siapa-siapa dari Jawa. Kita asli Sumatera kok. Dunia Nadia seakan runtuh. Puluhan tahun, dikiranya sedang berbakti, ternyata sedang ditipu. Dan begitulah, banyak orang hari ini melakukan hal yang sama seperti Nadia, memberi uang, dengan keyakinan bahwa mereka sedang memberi untuk Tuhan. Padahal, Tuhan tidak pernah butuh uang. Yang butuh, manusia yang mengaku Tuhan lewat katanya, dan buat surat seolah-olah itu dari Tuhan wahyunya. Sama seperti Isabel menunjukkan surat ibunya, dan itu membuat Nadia percaya. Padahal itu surat karangannya sendiri. Sumbangan, sedekah, perpuluhan, semua masuk ke rekening manusia.
Tapi katanya, buat Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan Maha Kaya dan Maha Sempurna, ngapain minta donasi? Anehnya, ada yang bilang, sejak saya memberi buat Tuhan, rezeki saya lancar. Itu bukan karena Tuhan. Itu placebo effect. Dalam neuroscience, itu dikenal sebagai efek sugesti. Ketika kamu percaya penuh bahwa suatu tindakan akan membawa hasil, otak dan tubuhmu bekerja keras untuk mewujudkannya. Kayak Nadia yang percaya dia sudah berbakti kepada ibunya, dan akhirnya hidupnya sukses. Bukan karena berbakti, tetapi karena dia percaya. Itu kinerja otak manusia. Sama halnya orang pergi ke dukun, pesugihan, ketika percaya tanpa ragu, apa yang mereka minta juga dikabulkan jadi kenyataan, jadi dukun, agama, Isabel, semuanya bekerja di jalur yang sama. Hukum sugesti keyakinan, atau disebut placebo effect. Dan sayangnya, ini dimanfaatkan oleh manusia di balik agama. Agama memolesnya sebagai keajaiban, padahal itu efek psikologis. Semua hukum alam semesta berlaku sama dan bersifat netral, sama halnya seperti hukum gravitasi, netral, tanpa pandang bulu. Lempar penjahat dari gedung tinggi, pasti jatuh dan mati. Lempar bayi mungil, tanpa dosa dari gedung tinggi, sama jatuh juga dan mati. Tidak mungkin tiba-tiba malaikat muncul dan menyelamatkan bayi itu. Karena hukum alam semesta. Gak peduli kamu baik atau jahat. Begitu juga hukum placebo. Kalau kamu yakin, maka otakmu bekerja mewujudkannya. Gak peduli kamu punya agama, kamu ateis, atau kamu gak peduli sama konsep dogma buatan manusia, semuanya berlaku sama. Tapi manusia pencipta agama tahu hukum ini dan menggunakannya untuk mengontrol dan mengendalikan manusia dengan institusi dogma. Tuhan tidak pernah butuh uang. Yang butuh, ya, mereka. Yang hidup dari cerita dongeng agama, cerita yang mirip dengan kisah Nadia dan Isabel. Padahal kenyataannya, yang butuh, ya institusinya. Seperti Isabel, selalu bilang, ini buat orang tuamu, padahal buat dirinya sendiri. Dan sekarang, kita hidup di zaman AI, internet, dan sains. Kalau kita masih percaya bahwa Tuhan yang sempurna, masih butuh injeksi dogma dengan infak dan kolekte mingguan, mungkin bukan iman kita yang kuat, tapi logika kita yang ketinggalan zaman. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.